Iya. Kalau yang Ahad tadi Pak Kumpul kan nanya, udah Pak kalau untuk Sabtu Ahad, kalau Ahad udah full dari 1 sampai 5. Cuman kalau Sabtu masih Sabtu keempat bisa. Nah, mau ngambil boneka dulu, boneka itu. Nanti melihat ininya ya, lihat panjang jenazahnya. Jadi gini, secara teoritis nanti kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan dengan praktek. Jadi nanti ada pertama kita akan memandikan. Oh, gendut ya? Oh, tak kira yang kecil. Hah? Hah? Nah. Cuma saya ngitungnya. Ya, ya dah, nggak apa-apa. Ya, ya nanti diikat gitu ya. Ya udah nanti diikat. Ya udah nggak apa-apa. Gemuk. Tutup ini tutup. Jadi ketika Bapak dan Ibu mau memandikan jenazah, yang dipersiapkan dulu tentu adalah penyediaan tempat memandikan. Tempat memandikan ada ember. Mana? Mohon maaf, ember. Ada ini satu lagi nggak? Nanti buat praktek atau baskom atau ember kecil satu lagi. Ini sebetulnya ember yang gede. Jadi sebaiknya nanti kalau memandikan jenazah itu nggak pakai selang langsung ya Bu. Nanti dikiranya mobil. Kalau pakai shower nggak apa-apa. Kita kan biasa mandi pakai shower ya, nggak masalah. Tapi jangan pakai selang di. Ya, ini adab saja sih Bu ya. Jadi yang bagus itu adalah ya gayung ya. Jadi maksudnya kenapa ada dua? Jadi ember yang besar ini untuk air, ember yang nanti waskom itu untuk naruh kapur barus. Sebab nanti kapur barusnya itu dicampur dengan air langsung gitu ya. Dicampur air dengan air langsung. Nah persiapannya itu sebelum memandikan berarti sudah mempersiapkan tempat pemandiannya. Di situ ada handuk biasanya, ada handuk, ada gayung tadi, air sudah disiapkan dan lain-lain ya, berkaitan dengan ada celemek dan sebagainya. Tapi nanti kita nggak usah pakai itu. Yaitu yang pertama. Yang kedua berarti ketika mau memandikan sudah mempersiapkan kain kafannya. Dan untuk mempersiapkan kain kafan itu melihat tingginya jenazah. Kalau tinggi jenazahnya itu 1 meter berarti ke atas jenazah itu kira-kira 15 sampai 20 cm, ke bawahnya 15, kita ambil yang agak aman 20 cm. 20 berarti berapa panjangnya? 1 meter tambah 20 berarti 140. Ya kan? Kalau tinggi badannya orang itu 1 meter berarti 20 ke bawah, 20 ke kanan nanti untuk ngikat kan? Tuh. Jadi kalau orang tingginya 150, 100 itu aja. Jadi kalau ibu ragu diukur benar-benar dengan meteran aja. Tapi kalau ngelihat segitu, kami sih biasanya pakai ini aja udah cukup. Tapi kalau daripada ragu, mendingan jangan sampai nanti gini Pak. Kalau misalnya orang mau ditutup ternyata ditarik ke kaki, kepalanya nongol. Bukan, jangan sampai itu ya. Jadi harus diyakinkan. Baik, kita menyiapkan ini Pak, silakan kain kafannya dilihat. Diukur. Ini kan kakinya kira-kira segini ya. Berarti ini panjangnya berapa? Ya, seginilah. Ntar. Ujungnya mana? Ini. Ya nggak apa-apa. Coba. Ada 3 enggak? Coba. Sini. Tunggu sebentar. Untuk ini 1 lagi. Jangan sampai nanti kurang. Tunggu tuh. Jangan. Nanti ini ada berapa?
Bisa cukup 3 nggak? meter kayaknya. Ah, Kemarin itu juga 2 meter. jangan sampai kurang. Hah? Kurang nanti Pak, kurang kesini. Nah, ya segini Pak, kira-kira segini. Monggo segini kira-kira. Gak usah dianu Pak. Nah, motongnya di itu. Nah, ini tinggal ngukur pakai ini. Jadi kalau udah dipotong 1, ini tinggal anu aja. Bukan, untuk ini kan 3. Oh, 3 kali 3 lipat. Iya. Lipat aja. Cukup nggak? Kemarin cukup banyak cukup. Ini kan pendek gitu. Ya, pas ya, pas. Mudah-mudahan cukup. Sisain untuk nah itu berapa itu? Sisanya coba berapa? Ini tali aja kali. Beda ya buat tali. Anggaplah udah 3 kali. Nah, ini nih ukur lagi sama ini yang buat ngukur ini. Cukup ini. Lebih. Iya. Ya udah dipotong aja itu. Nah, ya. Ya. Ya, sini. Ini buat tambang. Ini, Pak. Berarti sebentar, sorry. Pegang, Pak. Maaf. 1 2 3 4 5. Nanti ada yang disambung 1 karena itu gede. 7 untuk anu nanti kaki sama itu istilahnya ya. Dah. Potong satu-satu. Ini bagus nih kainannya. Kadang-kadang ada yang ditarik mensengan ini. Iya. Ini pas. Masih. Udah habis, udah. Aduh, ini kok melebar. Sorry. Oh, ini 2, ini pantesan. Ya. Ini yang disambung dah. Apa cukup semua? 5 aja. Itu dipotong buat ikat itunya nanti. Ini Pak, sorry, dipotong jadi untuk kaki sama ini. Ya. Kita ngegelarnya di bawah aja ya. Jadi biasanya kalau untuk mempersiapkan jenazah, kalau di sini kan biasanya ada kain apa? Ada tikar ya. Nanti di bawah sebelum ada tikar ada kain itu, ada yang untuk ngikat juga 3 aja. Tapi kalau ini kan ceritanya kita nggak pakai tikar. Ini dulu, mohon maaf, tali dulu. Tali dulu ya. Banyak. Tali untuk kepala. Ini nih kak, yang jangan. Ini anu. Nah, apa? Oh ya udah. Nggak usah karena ini pendek ya. Terus 5. Ini yang tengah. Hah? Ini. Mudah-mudahan anu ya. Ini. 5. Nah, kalau bayi nggak sampai 5, cukup 3. 3 itu ujung, tengah, sama ujung. Jangan berlebihan ya. Nah, caranya nyusun, mohon maaf, kalau misalnya kain yang ini kan termasuknya kain lebar nih, tapi karena jenazahnya gemuk, maka nih caranya, mohon maaf, kepalanya agak dilebarin, Bapak agak ke sana. Nah, agak dimiringin. Pak tarik ke sini dulu, Pak. Nah, gini ya. Ini sih, kalau ini sih lebar termasuknya. Satu lagi. Nah, terus karena ini sama, ini lebarin ke sana. Ini samain Pak, samain ke itunya. Nah, disamain. Nah, ininya aja yang agak disanain. Oh, dimensi nah, iya.
Ini ceritanya karena gini, gemuk. Kalau ini termasuk lebar nih, sebab ada yang cuma 90 cm. Nah ini kalau jenazahnya gemuk kan nggak bisa, harus ada di sana. Sebab jangan sampai nanti ditutup kurang. Nah itu yang itu di tengah. Ini untuk laki. Ya. Kalau ini sih lurus aja nggak apa-apa. Kalau ya. Berarti tengah adanya. Nah, ini nih yang benar kemana? Ke sini atau ke sini? Di sini. Hah? Ya. Oh, yang potongannya mana? Nah, ini nih. Karena ini sama sih ya. Tengah. Oke. Nah ini, oke. Terus kapas nanti buat anu aja, nggak usah dianu semua. Nah ini untuk anuannya aja Pak, nggak usah dianu. Jadi nanti ininya dilepas. Jadi kapas itu hanya nggak usah banyak, tapi hanya sepanjang anunya aja, sepanjang badan. Nah, ya hanya untuk sepanjang badannya aja. Atau itu mau dilepas aja nggak apa-apa? Lepas aja ya. Oke. Biasanya kapas begini bagus, jadi dia tinggal anu aja. Udah. Sebab nanti ada yang untuk di atasnya ya. Ini enggak. Iya. Coba dia anu aja. Dipotong aja, dipotong. Ini yang penting untuk sepanjang badannya aja. Hanya untuk anu aja. Nggak usah semua. Dan ini sisain untuk nanti di atasnya ya. Ya sepanjang badan yang kira-kira badan mana. Ya. Ini ya. Ya sebetulnya pertama memang diperintahkan oleh Rasul. Yang kedua kalau ada sesuatu yang nanti mungkin bisa menyerap, ada yang sesuatu yang keluar, itu ditampung oleh ini. Ya sehingga tidak sampai itu. Yang kedua, yang ketiga untuk menjadi lembut. Kalau karena kan gini, kata Rasul, di sini dulu, itu di sini dulu. Bentar dulu, taruh situ dulu. Jadi ketika nanti mau ditutup, itu sehingga dia kan suruh membaguskan membaguskan ketika bungkus jenazah, gitu ya. Jadi ya yang disebut oleh Rasul itu ya, hanya untuk anu aja sih, biar rapih gitu ya, biar rapih dan bagus. Kenapa? Ya artinya memang Rasul untuk membaguskan dalam hal-hal mengkafani jenazah. Oke ya. Kenapa? Kira-kira kalau ini bisa untuk 2 orang ini banyak ini. Nggak usah berlebihan. Jadi ini separuh bisa jadi bubuk cendana ini ditaburi sepanjang ini aja. Panjang kapas ya. Oke. Ini pewangi, sebenarnya wangi ya. Dan itu perintah Rasul juga. Ada gahari namanya bubuk cendana. Itu hanya untuk biar bau wangi. Karena mohon maaf, bangkai yang paling bau itu di dunia itu hanya manusia. Dibanding dengan binatang masih bau manusia. Ya karena manusia itu geragas. Apa aja dimakan jadi baunya. Ya udah. Setelah ini sudah berarti ini sudah siap dimandikan. Jadi nanti mandikannya tetap di situ saja ya. Jangan di sini dulu Pak. Bisa mandikan 3 orang aja yang berdiri. Yang lain mohon maaf dikit. Yang mau praktek saja ya 3 orang. Siapa tadi? Nanti yang satu nyiram. Kenapa 3 orang? Nah pertanyaannya, kenapa 3 orang? Yang satu ya yang pertama ganjil, yang kedua, yang satu nanti megangin, yang satu gosok, yang satu nyiram. Itu perlunya. Saya begini, kalau 2 orang kurang, kalau 4-5 orang berlebih, jadi malah ribet. Bapak sini ya. Jadi kalau 5 orang berlebih, kecuali mau gantian nggak apa-apa. Berarti ini sudah siap dimandikan. Ceritanya ada air, ada gayung, bubuk kapur barusnya mana tadi?
Ini kapur barusnya ini sebaiknya dihancurin nanti ya. Enggak dalam bentuk gini, tapi yang sudah dihancur. Kamper ini dihancurin. Beli sekilo langsung dihancurin, jadi nanti tinggal ngambil. Ini untuk satu orang kira-kira segini nih. Nanti dimasukin ke sini, campur air. Ya, campur air. Ini perlunya nanti ketika sudah selesai memandikan baru ini. Minyak wanginya mana? Tuh. Minyak wanginya ke sini, Pak. Itu yang itu. Sorry, air mawar. Minyak wanginya nanti untuk memandikan jenazah. Nah, ini air mawar nanti juga pada saat selesai memandikan, ini air mawar disiram, nanti baru terakhir kapur barus. Oke ya. Sudah siap berarti memandikan ya? Ini taruh sana. Nah, ini silakan yang mau ini praktek pakai satu saja, salah satu. Ya ini namanya kayak gini makanya berarti. Ini untuk kelingking, ini untuk anu ya, gitu ya. Silakan. Satu-satu aja. Nah, nggak apa-apa dipraktekkan pakai itu. Pak, pakai ini salah satu aja praktek. Ya, pokoknya yang mau anu di masak. Nah, ini perlunya biar untuk pengaman aja ya. Ya, oke ya, siap ya. Jadi nanti ketika seseorang itu memandikan, pertama yang diperhatikan membaca cukup ketika melakukan sesuatu apapun adalah ya kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada doa macam-macam. Jadi nggak usah khawatir, ada nggak doa khusus itu mandi jenazah? Nggak ada, nggak usah dipersulit. Sebab nanti ada yang ngomong gini juga, kalau basuhnya ada doanya ini itu ribet. Dan itu nggak ada contoh dari Rasul. Jadi nggak usah, itu tambahan. Tambahannya kenapa? Biar orang pada nggak bisa. Karena biar orang nggak bisa sehingga yang mandiin dia aja, gitu. Harusnya kalau kita mandiin jenazah itu, mohon maaf, yang bagus itu keluarga yang terdekat. Karena dia adalah mampu menutup air. Oke ya, bacaannya cukup niat dalam hati untuk memandikan jenazah siapapun namanya. Terus setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gerakan pertama itu berarti memulai seperti mewudukan. Seperti kalau kita wudhu mulainya dari apa? Hah? Nah, ya, tapi nanti sebelumnya diistinjakan dulu. Mengistinjakan itu artinya membersihkan kubul dan tubur. Ya, mohon maaf. Ya, yang berdiri yang ini aja, mohon maaf. Yang berdiri yang mau praktek aja 3 orang. Nah, Debet yang lain Debet ya. Nanti yang dari sini Pak, dapat dari sini yang biar nggak ketutupan itu. Ini embernya di sebelah sana. Yang sebelah sana. Bapak megangin. Jadi yang mau mengistinjakan ini dari dalam aja. Nah, Bapak tangan kirinya masuk ke sini, mohon maaf. Nyebokin maksudnya ya. Yang lain nyiram, Bapak nyiram, silakan Pak. Bapak megangin aja. Ya, pegangin. Ini sini ya, pas yang di ini sedang mengistinjakan ya. Yang pertama, jadi Bapak neken ini. Oh, Bapak megang sini. Bapak, ini kan lagi praktek ya? Ya. Buka aja gitu, biar kelihatan apa yang dilihat itu apa. Enggak, sebab nanti keterusan. Kalau ini dikiranya itu. Kita kan nggak tahu yang dipegang. Oke. Tapi ingat ya, nanti ketika memandikan jenazah tetap dalam kondisi auratnya tertutup. Oke ya. Jadi kita buka hari ini karena praktek. Nah, Bapak sini. Anggap ini laki-laki loh Bu ya. Laki-laki soalnya. Ya memang harus laki dengan laki. Ya, iya. Ya sini, Bapak sini, ujung. Oh gitu ya. Dinaikin. Jadi kalau mengistinjakan, Begini ya. ininya dinaikin dikit, kira-kira segini, Bapak tekan. Ya, terus. Yang kiri masuk. Nyebokin. Terus airnya terus. Bapak ngambil air lagi gitu. Pak, coba mohon maaf, lihat. Nah, kalau ini masih ada mohon maaf kuning-kuningnya, oh lagi. Oh gitu. Masih kuning tuh. Nah, lihat lagi. Oh. Coba lihat lagi. Oh, udah bersih. Udah. Udah ya. Jadi ini ceritanya udah bersih. Jadi kalau udah bersih, berarti Bapak cuci dulu yang tadi ini buat nyebok itu. Nanti cuci sana tangannya biar bersih. Nah, setelah itu nanti
mulai dari seperti mewudukan. Bapak ini, Bapak megangin aja. Silakan Pak. Mulai kalau wudhu apanya dulu? Tangan. Nih jarinya Pak. Tangan kan dari mulai kanan dulu. Ya, siram terus kanan. Jari kirinya terus. Habis tangan? Muka, wajahnya Pak. Itu mancung banget. Bapak ini. Terus habis mukanya? Hah? Tangan secara keseluruhan kan? Sikunya sampai sini Pak, Pak. Yang kanan dulu betul. Kanan. Yang kiri. Terus sekarang kepalanya. Kan tadi anunya ya. Oke, sekarang kaki. Yang kiri yang kanan dulu, baru yang kiri. Ini berarti yang tadi ibda biman maya minha wa bawadil wudu minha. Mulailah dalam menyelenggarakan jenazah itu seperti orang mewudukan tadi. Walaupun nanti prakteknya di masyarakat ada yang diwudukan setelah dimandikan. Ada yang begitu. Itu terserah aja. Tapi yang sesuai dengan hadis begini. Memulainya seperti mewudukan. Jadi nanti sudah selesai mandi udah nggak perlu ada wudhu lagi ya. Karena yang wudhu itu orang yang mau sholat, ya bukan jenazah. Oke. Nah sekarang tinggal disiram secara keseluruhan. Bapak gosok. Nah Bapak megangin dari sana. Ceritanya terus. Bapak dari sana juga yang megangin air. Bapak dari sini Pak. Ya sambil ikut gosok nggak apa-apa. Bapak nyiramin terus. Jadi sebaiknya walaupun bukan aturannya harus, sebaiknya airnya itu dari kepala. Terus disiram. Di Bapak gosok terus. Oke, udah, baru miring kanan. Kanan gimana maksudnya? Maksudnya miring kanan itu kanannya berada di, nah begini miring. Bapak megangin di sini. Bapak bersihin, Bapak megangin dari situ. Ini perlunya 3 orang. Yang satu gosok, yang satu megangin, yang satu nyiram. Itu maksudnya ya. Nah terus Pak, bawahnya terus. Nah, ini otomatis sudah pakai sabun ya, disabuni. Oke. Nah, terus airnya terus jalan, nggak berhenti terus. Udah. Sekarang miring sini. Nah Bapak yang megangin, yang Bapak gosok, Bapak megangin aja. Nah gitu. Nah. Terus. Oke. Ya, udah. Sambil mohon maaf itunya belakangnya dicebokin lagi barangkali masih ada yang nyisa. Oke. Telentang lagi. Dah. Ini dianggapnya kalau sudah bersih udah disiram lagi dari atas ke bawah. Terus setelah itu ditutup. Biar kering. Terus. Nah, siram lagi Pak atasnya. Nanti sekarang nyiramnya ke atasnya. Terus air mawarnya Pak tadi. Ambil air mawarnya mana tadi? Ambil ceritanya. Bukan. Oh ini nih. Jadi setelah semuanya dimandikan udah dibilang bersih, ini air mawarnya dibuka ceritanya. Taruh maaf. Taruh di gayung. Bapak ngadangin aja. Ya siram di atas. Kira-kira dibikin 3 kali lah biasanya ganjil juga. Dah. Habis itu kan nih lagi Pak. Dah lagi. Ini Pak lagi. Ya, udah habis. Baru sekarang terakhir kapur barus. Silakan Pak. Udah, Bapaknya ini udah dicampur air. Udah dicampur air ceritanya. Nah, dari atas. Terus. Lagi sampai habis gitu pokoknya ya Bu ya. Kayak 1 genggam lah dicampur air. Udah begitu habis, sekarang air bersihnya Bu, Pak, siram lagi. Sampai hilang, udah. Kain yang satu lagi mana tadi? Kain yang satu tadi, kan ada 2 kainnya. Nah, ini maksudnya nanti caranya ganti, ada caranya. Tarik ya? Ya, makanya nggak boleh langsung dibuat. Tunggu dulu. Bapak dari sana pegangin Pak, dari sana Bapak dari sana. Ini di atas jangan sampai nempel. Nah ini pegangin sini Bapak. Nah caranya ganti gini. Ini kan yang basah nih. Nah udah tempel. Nah baru setelah itu diandukin. Ini ceritanya anduk nih. Caranya andukin gimana? Sama. Ini jangan dibuka, masuk ke dalam. Bapak dari sana Pak.
Saya bersihin terus. Nih Pak, dari sini ke bawah terus. Terus. Ini adab ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak memperhatikan ini. Mohon maaf. Kan udah tertutup, bukan persoalan tertutupnya. Tetap harus jalan begini. Terus ke bawah udah miring. Bapak dari sini anduknya. Bapak di situ bersihin sini. Nah, terus yang bagus ini aja Pak, lebarin aja, anduk kan panjang. Nah, dipetel aja udah. Oke. Nah, sekarang miring ke sana. Bapak sini. Ya, ini Pak. Monggo. Lah kan baik kan? Biar gak wira-wiri tinggal dianya. Oh, ada hilang tuh. Jangan rewel. Ya. Berarti ini udah kering. Udah siap. Mohon maaf ya. Ini berarti jenazah sudah siap dikafankan. Memindahkan jenazah dari tempat tidur ke tempat pemandian, dari tempat pemandian dan kafannya itu doanya mudah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kalau ibu nggak hafal itu Bismillahirrahmanirrahim. Udah gitu ya. Ingat, semua yang akan memindahkan jenazah posisinya berada di kiri jenazah. Kiri jenazah sini, coba bertiga Bapak tadi. Yang satu masuk ke sini, leher. Kanannya, yang kirinya megang. Tunggu. Ya, sana. Saya tanya, mengapa kok yang kanan yang di bawah? Karena yang kanan yang kuat. Kenapa kok ngerangkul? Sebab nanti kalau gini bisa jatuh. Makanya perlunya kanan masuk, kirinya. Nah, sekarang baca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Pindah ke tempat pengkafanan. Pas di tengah ya Pak, kira-kira. Pas di tengah ini. Ini juga kapas fungsinya untuk ngatur agar jenazah ini pas di tengah. Nah, Pak, ininya ambil. Ceritanya hidungnya disumpel. Ya, terus Bapak nyumpel ininya, pokoknya. Nah, dikit aja. Pokoknya anu aja, pura-pura aja. Ya, masukin. Ya. Ibu jangan parno. Ya, udah. Kalau sudah, berarti tangannya diikat. Tadi tali yang pendek mana Pak? Ini ceritanya tangan, berarti ini kanan, kiri. Ini kanannya di atas Pak, ikat Pak. Ayo. Ya. Ya, diikat. Naik Pak, biar gampang. Ke atasin. Nah, ini biar Cukup ya. Sekali aja. Kakinya juga diikat. Cuman kalau kakinya ini karena jempol semua kakinya. Ya, kalau biasanya kalau jenazah itu jempol ketemu jempol aja, nggak usah diikat semua ya. Jadi jempol ketemu jempol diikat. Ya, ceritanya diikat aja sini. Cukup Nggak apa-apa ya, udah. Cukup. Cukup jempol mah cukup. Ya, udah ikat. Nah, kapasnya Pak. Nah, nanti kalau bapak-bapak biasanya sini, terus coba ini untuk kepalanya. Untuk ya ibaratnya untuk sebagai sarana untuk pecinya. Biasanya di sini. Gini aja. Kalau ibu-ibu kan nanti pakai jilbab kan? Oke, terus ini untuk nutup wajahnya nanti. Biasanya dibuatkan untuk wajah saja, pas wajah. Coba dipotong aja. Ya, yang lainnya untuk menutupi yang lain. Jadi kapas itu hanya sepanjang ininya aja ya. Nanti wajahnya begini. Jadi ini wajahnya nanti ditutup biasanya begini. Nanti kalau dibuka juga tinggalan wajah. Ini ditutup sini Pak. Dirapetin terus ya. Nah, ini diambil. Nah, caranya dari mulai kanan dulu. Yang paling atas, Bapak sana. Pak, Ya. kuping disumpel enggak? Ya, tadi udah kami ya, pokoknya dari awal sudah telinga, hidung, bibir. Oke ya, telinga sekali lagi pakai kapas, hidung sama duburnya udah tadi ya. Tangan diikat, kakinya diikat. Terus setelah ini udah semua kapas, baru ini. Dari kanan yang atas dulu ya. Terus ini. Oke. Baru yang ini yang paling atas dulu Pak.
Nah, terus gitu ya. Terus baru yang ini. Terus urutan. Jadi kanan kiri. Sorry Pak, ininya dirapi dulu Pak, ditarik dulu. Jadi biar rapi. Ininya tarik Pak ke sana. Nah, Bapak tarik terus ini. Tarik Bapak biar rapi. Oke. Terus yang ini. Ya. Lagi Pak ke sini Pak, kesinian dikit. Iya, banyak kanan. Ya. Ya. Banyak itu. Ya, terus. Biar banyak itu. Tarik. Tunggu, ini nih, udah yang pakai ini. Yang ada di sini udah. Jadi nanti ngikatnya itu dari kaki dulu, sorry. Sebentar, ini pegangin Pak. Sorry, tunggu Pak. Tunggu Pak. Jadi nanti untuk ngikatnya biar rapi, ini baru ditarik ke bawah. Terus, nah, tinggal penghabisannya di mana? Kalau penghabisannya di sini berarti munternya ke sini. Tapi kalau ke penghabisan ke sini berarti ke sini. Sebab kalau penghabisan di sini puternya ke sini ini akan nggak rapi. Kenapa harus di sini? Ya ini. Ya. Silakan. Kalau nanti di ujung kakinya ininya ditekuk ya Pak, Bu. Oke, silakan Pak diikat ini. Dan ikatnya itu posisinya nanti posisi ikatannya itu di sebelah kiri. Dan talinya tali wangsul. Jangan tali mati ya. Tali wangsul itu katanya begini. Jadi nanti petugas makam biar ini kan dibuka walaupun nggak harus juga. Nih ya, itu yang pertama di ujung. Terus yang kedua di lutut. Posisi lutut sama berada di samping ya. Iya, Iya. Sama. Setelah di lutut nanti di perut. Kira-kira ya. Sama pokoknya posisinya semuanya di kiri ya. Oke, yang ini dia dada nanti ya, sama. Nah ini di dada. Jadi ingat kalau 5 itu karena jenazah dewasa, 5 itu ujung kaki, lutut, ukurannya dada, perut, dada, baru ujung kepala. Nah nanti di ujung kepala ini sama, lihat terakhirnya di mana tadi? Nah ini berarti di sini muternya. Nah kalau untuk ujung kepala itu jangan ditekuk, karena untuk membedakan mana kaki mana kepala, namanya pocong. Kalau orang gemuk ketahuan, tapi kalau orang kurus itu sama Pak. Untuk bedain mana kaki mana kepala susah, makanya untuk membedakan ada pocongnya ini. Ini tinggal diikat. Oke, nanti tinggal potong. Ya, sekarang pindahin ke sana Pak lagi. Bapak dari sana harus tahu aturannya ya. Baik Bapak mau Ibu memindahin jenazah dari sebelah kiri jenazah. Ingat Pak, tangan kanannya yang masuk. Silakan tengah satu, kirinya merangkul. Doanya jangan kebalik. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah. Ya taruh. Alhamdulillah. Ini jenazah sudah siap disolatkan. Baik. Jadi ini ya silakan Bapak duduk. Jadi Pak ini taruh sini dulu. Diangkat. Coba. Ya tarik. Ini ceritanya kain kafan yang 90 nih. Coba lihat. Ya misalnya. Coba Pak. Dari situ Bapak tutup.
Ini praktek ya, biar coba kanan dulu sini, terus yang kiri. Pasti kurang. Tuh. Kalau ini nanti di luar jelek, tapi kalau ini di dalam nggak masalah karena nanti akan ketutup yang itu Pak maksudnya ya. Jadi jangan kelewat, jangan kebalik maksudnya ya. Makanya menyelenggarakan jenazah itu ada seninya juga. Harus bagus. Untuk bagus tadi makanya saya perintahkan tarik, yang ujung sana ditarik, yang sini ditarik. Kenapa juga mau menutup jenazah nggak bruk langsung sekalian? Itu nggak indah. Makanya kanan kiri dan atas. Begitu nanti yang ditutup pertama kurang, nggak masalah. Tapi nanti kan ketutup yang berikutnya. Itu ya Pak ya. Oke. Ada lagi? Karena seandainya ada seandainya bisa itu apa yang terjadi? Kenapa? Seandainya ada kurang bersih dalam memandikan. Ya makanya pastikan bahwa menyelenggarakan jenazah itu bersih. Makanya berkali-kali tadi nyiramnya. Kita udah yakin ya. Ya artinya karena bertiga. Mungkin Pak ini kayaknya masih agak ini, ya udah siram aja. Tapi jangan berlebihan juga. Jangan berlebihannya apa maksudnya? Sampai berjam-jam. Kalau di rumah sakit itu ada waktunya, memang dibikin waktu, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi misalnya memandikan jenazah itu, kalau yang biasa jenazah kira-kira paling lama hanya 1 jam. Kalau yang sudah memang ada persoalan paling lama 1/4 jam misalnya. Ada waktunya Pak. Jadi nggak boleh berlebihan. Nah waktu itulah untuk betul-betul kita sampai bersih. Cuman kalau di luar kemampuan kita, begitu ditutup kok ternyata keluar darah. Nah itu sudah dipersiapkan dari awal. Karena kalau tidak ada kejadian tertentu, ya pakai kain kafan biasa. Tapi kalau jenazah yang memang karena kecelakaan, ada penyakit tertentu, misalnya penyakit kuning, itu biasanya begitu meninggal darahnya akan ngucur terus tuh. Nah itu berarti udah disiapkan plastik. Meletakkan plastik juga harus benar. Jangan sampai plastiknya di luar. Ya Pak ya. Jangan juga plastiknya yang langsung menyentuh ke jenazah juga jangan. Nanti panas, mudah cepat itu. Jadi kain kafan dulu, plastik, baru kain jenazah. Itu Pak ya. Jadi kain kafannya kain plastiknya bukan di luar, tapi juga tidak langsung nyentuh jenazah. Dia hanya sebagai pelapis di ini untuk apa? Kalau ada darah, kotoran yang mengalir, nggak sampai tembus yang di luar. Gitu, itu ya fungsinya untuk itu. Tidak ada hukum sah dan tidak. Kenapa? Tidak ada hukum sah dan tidak. Oh tidak. Ya karena itu fungsinya untuk darurat. Makanya kalau nggak darurat nggak perlu pakai plastik. Karena gini, setiap pemandian itu tidak ada hukum yang ini sah ini tidak itu. Ini dalam keadaan enggak. normal. Yang penting sudah sesuai aturan. Tadi pertama apa? Masih ingat nggak? Pertama membersihkan dulu tangan apa tadi ya? Mohon maaf ya kuku-kukunya tadi ya. Begitu kuku nggak ada memotong. Makanya ketika orang mau wafat sebaiknya sudah kan gini. Dalam sunnah Rasul itu kan setiap malam Jumat atau hari Kamis itu disuruh kalau ada kuku dipotong. Harusnya udah dipotong tuh. Jadi tidak ada ketika lagi mandiin motong-motong sesuatu malah nggak boleh. Ya karena itu bagian dari tubuh yang harus ada hadis yang menyebut itu karena bagian tubuh yang harus tetap dibasuh. Kuku juga termasuk begitu kalau masih nempel kan, paling bolehnya dibersihin. Begitu membersihkan secara keseluruhan ada kuku, ada telinga, ada hidung, baru istinja. Istinja itu perlunya untuk membersihkan kubul dan dubur kan. Setelah beristinja, memulai menyelenggarakan jenazah seperti mewudukan. Ingat ya? Bukan wudhu, tapi seperti mewudukan. Mewudukan itu apa dulu? Tangan, terus muka, terus tangan, terus kepala, kaki. Udah, memandikan secara keseluruhan. Bersih, terus sampai miring kanan, miring kiri. Itu udah bersih tuh.
Ya, itu sampai nanti terus pakai udah bersih semua, terus ditutup, disiram air mawar, seterus terakhir itu adalah kapur barus. Setelah itu diganti, kan tadi pakai yang kering, terus dianduki, berarti jenazah ini sudah siap dikafankan. Ya. Untuk implan-implan atau penambahan anggota tubuh yang tidak asli seperti palsu, emas, perhiasan dan segala macam yang ditanam ya. Menempel, apakah tetap saja biarkan seperti itu atau harus? Ya, kalau sudah meninggal udah nggak bisa Pak kita nyopot harus dioperasi. Makanya kenapa ketika sakit gigi palsu mesti harus sudah dilepas. Kalau sudah meninggal nggak bisa karena dia udah mencengkeram. Dicopot nggak bisa kecuali Pak coba mangap dikit itu mah kan nggak mau dia. Pak, mohon maaf nih, betul pertanyaan Mas Adi, betul bahwa ketika ada orang mau meninggal, mohon maaf kalau pakai gigi palsu sudah dilepas, yang lain sudah dilepas. Jadi kalau sudah meninggal masih pakai, ya udah biarin aja, nggak perlu dikorek-korek. Kecuali kalau gigi palsunya itu emas yang begitu dijual 1 miliar, wajib dilepas. Wajib dilepas Pak, karena itu lebih baik untuk yang hidup. Tapi kalau giginya itu begitu dilepas orang takut, udah diemin aja. Udah menjadi tanggung jawabnya. Tapi yang terbaik memang harus dilepas juga, tapi ngelepasnya ketika masih sehat. Kalau udah meninggal itu nyakiti namanya, nggak bisa Pak, dilepas udah nggak bisa karena udah mencengkeram. Ya, betul harus dilepas. Makanya tadi di awal melepas sesuatu yang bisa dilepas. Ya, tadi melepas Pak yang bikin emas tadi. Hah? Yang bikin emas tadi seandainya orang meninggal juga nggak usah dibuka. Enggak, kalau harganya mahal harus dibuka. Hah? Walaupun udah meninggal, kalau harganya giginya 1 miliar harus dilepas. Karena itu mahal. Ya, nanti gini, jangan sampai untuk melepasnya itu lebih mahal dibanding dengan giginya. Itu udah nggak usah dilepas. Tindikan gitu-gitu? Ya, kecuali masih memungkinkan dilepas. Tapi kalau dilepas menyakiti jenazah, udah diemin. Kalau mau melepas sebetulnya ketika masih sakit. Itu ya. Baik, ibu-ibu sebetulnya menyelenggarakan jenazah sama bapak-bapak ya. Artinya hanya nanti dirubah baju dan lain sebagainya, nggak masalah. Tapi insya Allah secara keseluruhan sama. Baik bapak maupun ibu dalam memandikan. Kalau seandainya nanti ada yang mau praktek, saya insya Allah sanggup untuk mandu. Makanya kalau di sini mohon maaf nih, sudah ada petugas khusus belum kalau ada yang meninggal di sini? Hah? Enggak, masjid maksudnya, masjid itu harus punya kalau bisa. Ibu-ibunya misalnya berapa orang, bapak-bapaknya orang. Nanti kalau yang ditugasi. Jadi nanti kalau yang belum pernah praktek, Pak ini ada yang meninggal, kami baru mau praktek nih. Nanti saya pandu dulu, saya siap Pak kumpul. Kalau mau turun tuh, jangan kita udah praktek, nanti meninggal masih nyuruh orang juga. Ya sayang kita udah praktek hari ini, mesti ibu harus berani, bapak harus berani. Tadi yang takut siapa? Nggak bangun Pak, nggak bakal bangun. Ibu-ibu ada yang ditanya? Coba maaf, ibu-ibu yang ditanya. Ya, pertama langkah yang paling mudah pakai mentimun, timun diparut, terus dikasih air, nggak usah dikasih air, diperes saja. Ya itu yang tadi nggak bisa belum dipakai itu, polesin airnya sedikit demi sedikit insya Allah. Tapi kalau itu nggak bisa juga ada namanya arak putih, itu dibeli di dibeli di farmasi itu ada, namanya arak putih, itu sambil diurut nanti. Tapi kalau itu juga sudah nggak bisa, jangan dipaksa, udah diemin apa adanya. Langkah pertama pakai air mentimun, timunnya diparut, airnya diperes, dibuat nyiram sebelum dimandikan untuk diluruskan. Nggak mampu juga pakai arak putih namanya.
mampu juga. Ada apa riwayat yang menyatakan ketika perang orang yang mati syahid tidak dikafani, jadi mana? Dikuburkan apa adanya. Iya. Ketemu kelingking yang dikuburin masih ada lengkap baju perangnya sama baju perangnya dikubur. Nah, hukum syahid itu kan gak hanya perang, termasuk ibu yang melahirkan juga termasuk hukumnya mati syahid. Orang yang sedang menuntut ilmu juga dihukum mati syahid. Apakah hukum berlaku untuk dia? Jenazahnya sama dengan orang yang mati syahid ketika perang? Tidak. Yang dalam hadis Rasul, yang mati syahid dunia wal akhirah. Apa maksudnya? Dunia wal akhirah itu perang. Itu berarti syahid dunia wal akhirah. Itu nggak boleh dikafani, nggak boleh dimandiin apa adanya. Tapi kalau ibu yang melahirkan itu syahid akhirat, tetap harus dimandikan, dikafani. Orang yang menuntut ilmu meninggal itu syahid akhirat, tetap dikafani dan tetap yang tidak dikafani, tidak dimandikan itu hanya yang syahid dunia akhirat, betul-betul terjun ke medan perang dan niatnya karena Allah. Itu Pak. Jadi ibu melahirkan tetap dimandikan. Dia syahid juga kan? Mati tenggelam itu syahid, Bu. Mati tertabrak mobil kalau dia orang Islam syahid, tapi tetap dimandikan, tetap dikafani. Karena itu syahid akhirat namanya ya. Kalau yang disebut oleh Rasul syahid dunia akhirat, yang betul-betul terjun di medan perang. Dia ketembak, duar, meninggal. Udah, itu nggak dikafani. Kalau lagi naik haji meninggal gimana? Ya? Kalau lagi naik haji meninggal Tunaikan haji. Haji itu urusan sana. Jadi itu ya tetap dimandikan, dikafankan. Padahal dia syahid kan? Saya pernah menyaksikan betul di depannya. Jadi itu setiap hari itu, jangankan si waktu haji, umroh saja setiap hari itu lebih dari 5 Pak yang pada meninggal itu. Itu kan sebetulnya syahid, tapi jenazahnya tetap dikafani. Mohon maaf kalau di sana nggak ada keranda Pak. Kerandaannya di sana itu nggak ditutupi. Kerandanya itu balok. Jenazahnya tetap kayak gini. Jadi kain kafannya itu kelihatan Pak. Jadi dijaretin. Saya pernah menyaksikan betul di Jajar. Jadi sekaligus 5 disolatkan di situ, 6 disolatkan di situ. Tapi urutannya harus tahu. Urutannya yang pertama laki dulu, dekat imam. Terus kalau ada ibu-ibu, berarti ibu-ibu sebelah sini. Terus ada anak-anak laki, bapak-bapak, anak laki-laki, baru ibu. Itu ya. Terus laki-laki semua yang lebih, bukan tua, hafalannya lebih banyak, akhlaknya lebih bagus. Tapi itu sama, siapa yang hijrah duluan. Hijrahnya sama, baru ke siapa yang tua duluan. Itu untuk nyusunya sampai seperti itu. Gitu Bu ya. Jadi nggak usah kalau ada orang yang meninggal, misalnya 3 orang, jangan satu jonatin, satu lagi tarik lagi, enggak, sekaligus. Itu ya. Tapi urutannya kita harus tahu. Baik, ada lagi? Ya. Tunggu. Tadi kan Rasul kan bahasanya yang meninggal, istrinya maka saya mandi. Bahasanya Rasul meninggal saya mandi. Adabnya batasannya seorang laki-laki atau seorang suami istri itu sampai mana memandinya? Apa full semuanya? Apa sebagian-bagian? Ya kalau sudah boleh memandikan semuanya. Makanya kenapa yang boleh memandikan yang beda jenis pertama hanya ya suami istri, anak sama anak kandung, sekali anak kandung sama orang tua. Lainnya nggak boleh. Mertua sama mantu nggak boleh kecuali sama jenis. Itu ya, yang boleh. Kakak adik aja nggak dianjurkan oleh Rasul. Yang dianjurkan bolehnya itu hanya suami istri, anak sama orang tua. Misalnya, waktu ibu saya meninggal, saya mandiin. Itu batasannya mana? Makanya kenapa kalau kita memandikan itu walaupun kepada laki-laki dengan laki-laki mesti pakai penghalang. Sebetulnya nggak boleh kita nyentuh kulit langsung kulit walaupun laki dengan laki. Nah terus makanya kenapa? Ada yang namanya hanskun, ada yang namanya waslap. Itu fungsinya untuk apa? Membatasi kita nggak bersentuhan langsung. Itu ya Mas.
Makanya apalagi kalau kita beda jenis, mandiin ibu kita, yang ibu-ibu mandiin bapaknya itu mesti harus penghalang. Yang saya saja dengan sama-sama laki-laki mesti harus pakai penghalang. Karena itu adabnya begitu, sunahnya ya. Nggak boleh tangan kita begini langsung nyentuh. Karena adabnya begitu. Ya, baik. Ada lagi? Nih. Imam sholat jenazah. Ya. Dan itu di dalam satu hadis adalah di sebelah kanan, di sebelah kepala. Itu maksudnya? Oh enggak. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, imamnya lurus dengan kepala. Tapi kalau jenazahnya perempuan, lurus dengan dadanya. Itu loh Pak. Ini bukan di samping. Misalnya ini jenazah nih. Makanya kenapa nanti kalau jenazahnya laki perempuan gimana nyusunnya? Nah kalau nyusunnya begini, laki itu di sini kepalanya, ibu-ibu kepala laki di sebelah sini, ibu-ibu agak dimajuin. Maksudnya biar lurus dengan dadanya. Nggak boleh lurus semua. Kalau ada dua jenazah nih, bapak sama ibu. Nah ini berarti yang dekat imam yang bapak kan? Bapak kepalanya agak di kesinian, mana ini tadi? Ah ini nih. Nah berarti nanti pas ibu-ibunya agak dimajuin ke sini. Itu Pak. Jadi berarti orang itu menyolatkannya, imam yang dengan jenazah laki-laki pas kepalanya, tapi pas jenazah ibunya pas dengan bukan perut, dada sebetulnya ya, yang ada ulu hati dadanya. Gitu Pak. Jadi posisinya begini. Ini kan madhab kiblat, nah jenazahnya di sana. Terus ada jenazah anak laki-laki. Nih, sela-sela antara laki dan. Nah, yang anak laki-laki sama dengan bapak-bapak kepalanya. Gitu. Terus ada anak perempuan, ada ibu-ibu. Berarti ibu-ibunya dulu, baru anak perempuannya di sana. Jadi semakin kecil semakin menjauh ke sana. Jadi yang paling dekat itu dengan imam itu adalah yang tinggal nanti pada saat baca doa ya tinggal dirubah.